صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan dengan salam Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para pecinta, para sahabat yang setia, para tabi'in, tabi'in, al-ulama dan kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi insyaallah Allah panjang umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis Nabi SAW, di mana hadis ini menjelaskan bahwa Malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi SAW yang pada hakikatnya untuk kita sebagai umat. Atani Jibril alaihissalam, Atani datang kepadaku, ya. Jibril alaihissalam, atasnya keselamatan, keberkahan. Faqala, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayit. Pesan pertama kata Jibril kepada Nabi Muhammad yang statusnya adalah sebagai hamba Allah. Ishma syi'ta, hiduplah semaumu. Fa innaka mayit, maka kau akan mati. Yang kedua, wa habib man syi'ta, cintailah siapa yang kau inginkan. Fa'innaka mufariq, maka kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa'innaka majziyun bih, berbuatlah semaumu, maka kau akan dibalas atas perbuatan. Inilah pesan dari Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Jibril untuk kita. Yang pertama, kata Jibril, hiduplah semau, maka kau pasti mati. Kita lihat kita sebagai makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini bebas melakukan apa, tetapi manusia membuat hukumnya sendiri, aturan sendiri. Maka kadang kita pun dibatasi oleh hukum manusia itu sendiri. Namun Allah berkata, Jibril berkata di sini, berbuatlah semau. Coba kalau kita lakukan apa yang kita inginkan. Wa innaka mayitun, engkau akan nanti tidak akan selamanya bisa menikmati apa yang kita inginkan. Artinya apa? Bahwa manusia ini umurnya terbatas. Jangan diambil salah paham dari makna hadis ini seolah-olah memerintahkan kita untuk hidup sekuler, bebas melakukan apapun. Ada nggak orang seperti itu? Ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa hidup itu ya sekarang. Tidak ada kehidupan akhirat. Mana ada orang kembali ke akhirat? Itu kan khayalan saja kata mereka. Maka dia melakukan apapun yang dia inginkan. Itulah orang-orang sekuler yang bebas melakukan kampanye, melanggar hak-hak asasi manusia, melakukan apa yang diinginkan asalkan untung, asalkan bahagia. Seperti misalnya paham hedonisme,
hedonisme, semua dihalalkan. Yang penting bahagia. Ini yang mulia. Bahkan dalam Islam sendiri ada orang Muslim yang sudah bersyahadat, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, apalagi haji. Silakan. Karena kami itu kau akan mati tadi. Ingat, ya orang di atas kita, ayah kita, ibu kita, dan asal lagi kakek kita, nenek kita, buyut kita. Apakah mereka ada hari ini? Sedikit sekali yang melampaui angka 80 tahun bahkan 100 tahun. Mati semua, termasuk kita. Ini menunjukkan bahwa keinginan kita berbuat sesuatu yang bernilai bebas pun dibatasi oleh ruang dan waktu. Usia kita terbatas, Pak. Usia kita terbatas, makanya lebih baik melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kejujuran, keadilan, kebersamaan, menghargai hak orang lain, kan gitu. Kita bisa bayangkan kalau semua yang kita inginkan harus tercapai. Melihat istri orang lebih cantik dari istri kita, apa yang terjadi? Bisa direbut istri orang. Dilihat rumah orang lebih baik dari rumah kita, direbut rumah, akhirnya terjadi kacauan kalau tidak ada aturan yang dibuat. Oleh karena itu, Jibril menyebutkan bahwa kita ini dibatasi oleh waktu. Bisa kita lihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi SAW bertemu dengan nabi-nabi yang telah wafat sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau membawa pesan berupa perintah sholat. Kita baca dalam sejarah, dalam hadis, rakaatnya banyak, tapi sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang yang suka protes, ya? Suka protes. Ketika dengan Nabi Khidir pun protes. Ketika Nabi Muhammad bawa pesan 50 rakaat, 50 waktu dalam sholat, diprotes Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatku lebih kuat, tenaganya lebih besar. Umatku kecil-kecil Nabi Muhammad, nggak mungkin mampu melakukan itu semua. Minta kepada Allah supaya diringankan. Jadi Allah suka kepada orang yang protes, tapi protes membangun, bukan menggugurkan, menjatuhkan, tapi membangun. Sampai akhirnya 5 waktu yang kita nikmati hari ini itu atas protesnya Nabi Musa. Bisa bayangkan kalau 5 waktu terjadi protes lagi, hari ini tidak ada sholat. Nabi Ibrahim orang yang lembut, yang menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ini pesan pertama, bahwa bukan berarti kita bebas melakukan sesuatu tanpa aturan, karena kita dibatasi ruang, waktu, dan usia kita, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wahid masyita, cintailah apa saja yang kau inginkan. Enak memulai itu, kau akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Apa yang kita cintai hari ini? Tubuh kita yang bergerak hari ini, yang bisa beraktivitas, kenapa? Karena ada elemen-elemen di dalam. Ada ruh, ada darah, ada oksigen, ada daging, macam-macam. Sekarang bersama kita ditempelkan namanya untuk mengenal dia dengan nama-nama kita. Suatu saat tubuh ini akan berpisah dengan sendiri, yang disebut dengan perpisahan antara jasmani dan rohani. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang qul ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Allah. Coba kita lihat tetangga kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, ruhnya nggak ada. Apakah dia tetap di dunia? Tidak. Jasadnya harus dimasukkan ke tanah, bahkan ada yang dibakar.
agama-agama lain itu dibakar jasad, dikremasi. Kalau kita dikubur, terpisah roh kita. Nah, kita nanti ini yang bergerak ini Pak akan berpisah. Kita mencintai badan kita mencintai semua tubuh kita, suatu saat akan berpisah dengan kita sendiri. Orang yang dekat dengan kita hari ini, istri-istri kita, suami-suami kita, orang-orang yang dijodohkan oleh Allah, yang kita selalu pergi pulang ketemu, menangis bahagia bersama, bahkan Allah berikan keturunan-keturunan zuriat-zuriat dari dua pasangan manusia ini yang kita saling mencintai. Suatu saat akan berpisah. Silahkan cintai semua akan berpisah. Tetapi kata Nabi, almarhum ma'aman habba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Di hari akhirat nanti ternyata hari ini kita berpisah oleh alam dunia dan alam barzakh. Suatu saat kita akan bertemu bersama orang-orang yang kita cintai. Maka dalam Al-Quran disebutkan mereka akan masuk surga Jannatul Adn. Karena ada zuriat-zuriatnya, ada orang tua kita, ada kakek kita, nenek kita, orang kita kumpul semua. Apa yang membuat kita bahagia? Karena kita dalam satu ayah, dalam satu usrah, dalam satu keluarga. Kita bahagia karena ada orang tua. Kita bahagia karena ada istri dan suami. Kita bahagia karena ada anak-anak kita. Suatu saat kita berpisah, dan insya Allah dengan keyakinan keimanan yang kuat, apabila kita taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan masuk surga bersama dan bertemu dengan mereka khalidina fiha abad. Buktinya gimana? Apakah kita akan masuk surga? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Apa kata Nabi? Seluruh umatku masuk surga. Man abad, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ternyata ada orang yang enggan masuk surga. Qalu may ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi kunci surga itu hanya taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa'mal majita bainaka majizun bih, dan beramalah, berbuatlah semaumu maka kau akan dibalas. Jadi pertanggungjawaban kita mulai balik ya sampai hari ini, sampai nanti kita meninggal dunia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah keyakinan kita, karena jelas hadisnya, jelas ayat Qur'annya. Kita akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin. Kita punya keluarga di rumah sekarang, ada istri anak, kita ditanya kepemimpinan kita di rumah. Mungkin di masyarakat Anda menjadi seorang RT ditanya oleh Allah, RW ditanya oleh Allah, terus sampai yang tertinggi presiden ditanya oleh Allah. Jangan main-main. Semua pekerjaan kita sebesar zarah pun, sekecil zarah pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika nanti kita di sana saling berhadapan dengan Allah dengan nilainya masing-masing, Allah hanya Allah yang tahu. Hari ini kita hanya berjuang berusaha untuk menjadi yang benar dan yang hak. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Allah, menjadi ahli Allah, menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa disampaikan, tiga pesan Nabi Ustaz Jibril alaihissalam kepada Nabi, dan juga berperan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan memberikan pelajaran buat kita.
Mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman Islam kepada kita dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.